Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, siang ini saya kembali tertarik dengan banyaknya pertanyaan. Kenapa setelah kita berzikir, hati kita tidak lantas tenang? Padahal dalilnya sangat jelas, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa zikir kita belum mampu menjadikan hati kita tenang. Tentu beragam alasan yang membuat zikir kita belum memberikan sesuatu yang kita harapkan. Setidaknya dapat saya sampaikan beberapa hal terkait dengan belum tenangnya kita setelah kita melakukan aktivitas zikir. Yang pertama adalah bahwa masih ada salah paham, salah persepsi bahwa zikir itu sekedar bacaan, sekedar hitungan, sekedar aktivitas duduk terpejam atau bersila. Ketahuilah bahwa zikir bukanlah bacaan yang selama ini kita kenal. Lapad subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar adalah lapad zikir, bacaan zikir atau alat untuk zikir itu sendiri. Karenanya ketika kita hanya fokus pada bacaan, justru inti atau hakikat zikirnya kadang justru lepas. Sadarilah bahwa zikir mensyaratkan kehadiran hati kita pada saat kita melafadzkan kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat yang kita baca adalah alat atau sarana kita untuk menghadirkan hati kita, menghadirkan ingatan kita untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, zikir bukanlah sekedar bacaan, zikir bukan sekedar berapa banyak hitungannya, zikir bukan hanya berapa lama kita duduk bersila, tapi zikir mensyaratkan kehadiran hati kita ketika kita melafadzkan bacaan atau kalimat-kalimat zikir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai niat. Banyak di antara kita yang membebani aktivitas atau amaliyah zikir kita dengan niat selain kepada Allah. Ada yang zikir niatnya ingin kaya, ada yang zikir niatnya ingin naik jabatan, ada yang zikir karena niatnya satu dan lain hal yang justru membebani kita untuk beramaliyah zikir dengan baik. Ketika beban itu semakin berat, ketika beban itu semakin banyak, maka amaliyah zikir kita pun akan semakin membebani kita, karena tuntutan yang lahir dari keinginan atau niat yang tidak lurus kepada Allah itu laksana beban yang sangat berat. Yang ketiga adalah caranya, thariqahnya. Kadang-kadang kita mengabaikan cara ini, padahal tidak ada hal apapun yang dilakukan tidak dengan cara yang benar akan menghasilkan sesuatu yang benar pula. Karenanya thariqah, cara, metode merupakan hal yang penting harus kita perhatikan agar zikir kita benar-benar menemukan tujuannya. Yang selanjutnya adalah bahwa zikir laksana kayuhan sepeda yang harus dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah. Karena ketika kita putus nyambung dalam zikirnya,
maka kualitas zikir kita akan seperti itu pula, terputus-putus dan tidak merupakan garis lurus yang bersambung, energinya pun terputus-putus sehingga kualitas energi untuk menghasilkan ketenangan pun tidak maksimal. Istiqomah merupakan prasyarat yang harus ada dalam setiap amaliyah zikir kita untuk menemukan makna zikir itu sendiri. Tidak ada orang yang belajar sepeda langsung bisa, tidak ada pilot yang langsung bisa menerbangkan pesawat, dan tidak ada hal apapun yang dilakukan sekali jadi. Karenanya istiqomah dalam beramaliyah itu merupakan kunci dan syarat mutlak bagi mereka yang ingin menemukan hakikat zikir. Zikir etape pertama yang akan kita capai, akan kita dapatkan dalam amaliyah zikir adalah ketenangan. Telah tenang tersebut akan menjadikan energi untuk menggerakkan lahiriah kita, jasad kita dalam amaliyah dan aktivitas sehari-hari. Dengan energi zikir inilah kemudian kita insya Allah akan menjadi orang yang berkeyakinan dalam melakukan hal apapun, orang yang optimis dalam mengejar target apapun, orang yang kemudian selalu sabar, selalu bersyukur, selalu qanaah, selalu bersimpatik, santun, ramah, kemudian juga ikhlas dalam beramaliyah. Karena energi zikir adalah energi yang sangat murni dari fitrah kemanusiaan itu sendiri, yakni tenang. Dengan ketenangan inilah insya Allah energi zikir akan mengalir dan menggerakkan sendi-sendi kehidupan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa benar-benar mengamalkan zikir dan mendapatkan hikmah serta padilah zikir itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.